Nah, baik anak-anak, hari ini materi sekolah minggu kita pada hari ini yaitu judulnya adalah seperti yang ada dilihat di screen kalian, yaitu Buddha. Ya, kita akan mempelajari tentang Buddha ini anak-anak. Ya, Buddha ini itu siapa? Apa sifat-sifat luhurnya? Bagaimana menjadi Buddha? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Ya, Buddha ini adalah sosok pahlawan yang sangat luar biasa. Superhero. Yang kalian ketahui pahlawan itu siapa saja? Thor, Avenger, Hulk, Spider-Man. Lewat semuanya anak-anak. Superhero yang ada di film itu sangat kalah jauh dengan keagungan sang Buddha Pak, ini. Pak, Ya, ya kenapa? Buddha itu superhero zaman dulu. Zaman dulu dan juga zaman yang akan datang, zaman sekarang pun sama. Zaman. Ya, zaman dulu beliau memang superhero-nya sangat nyata sekali. Kenapa? Karena pada zaman dahulu Buddha langsung dengan tangannya sendiri menolong banyak orang, menaklukkan banyak orang yang berperilaku buruk langsung menjadi baik zaman dahulu ketika Buddha masih hidup. Zaman sekarang apakah berbeda, Pak? Tidak, anak-anak. Ketika seseorang mempraktekkan ajaran Sang Buddha itu di zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, tetap kita pasti akan terbebas dari penderitaan, ya. Jadi Buddha ini juga menjadi superhero saat ini maupun yang akan datang juga. Tapi kita syaratnya harus yang namanya melakukan kebajikan. Nah, baik anak-anak, ini kita materi adalah Buddha. Bapak yakin kalian semua sudah tahu tentang Buddha. Dari pengertiannya sudah tahu. Ya, apa itu Buddha? Buddha adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna ini anak. Penerangan sempurna itu apa, Pak? Penerangan sempurna itu anak-anak adalah orang yang sudah berhasil dalam memusnahkan yang namanya penderitaan, akar-akar penderitaannya, penyebab penderitaan. Ada yang tahu apa penyebab penderitaan itu? Penyebab penderitaan itu adalah nafsu keinginan ya anak-anak. Setiap orang pasti punya keinginan. Nah, ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka sudah dipastikan ia akan menderita. Ya kan? Contohnya apa, Pak? Contoh kalian misalnya pada pagi hari ini inginnya itu makan namanya nasi uduk. Ternyata orang tuanya keluar rumah membeli makanan, nasi uduknya habis. Tidak dapat nasi uduk, dapatnya bubur ayam. Sebagian besar di antara kita pasti, waduh, kenapa bubur ayam? Orang pengennya nasi uduk, ada perasaan sedih, menderita. Nah itu, jadi penderitaan itu sebab utamanya adalah nafsu keinginan. Nah Sang Buddha pun sudah mencapai penerangan sempurna, artinya nafsu keinginan itu sudah tidak ada. Serakah, benci, ketidaktahuannya pun sudah musnah. Nah berikutnya, seperti di gambar ini anak-anak, itu adalah gambar kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Siddhartha Gautama ini. Ya kan? Nah, coba kita lihat gambarnya ini. Ini adalah proses kelahirannya dulu. Di Taman Lumbini. Saya yakin kalian sudah tahu semua di mana tempat Bodhisattva Siddhartha lahir. Ya. Nah, ini anak-anak, ternyata anak-anak kemunculan seorang Bodhisattva, kemunculan seorang Buddha itu sangat sulit anak-anak. Sangat sulit sekali. Ya. Coba kalian lihat ini di bagian sebelah kanan ini. Ya, di sebelah kanan itu coba kalian lihat. Itu kemunculan seorang Buddha itu sangat sulit. Mengapa? Karena yang pertama ya, kemunculan Buddha itu diawali perjalanan panjang sebagai bodhisattva. Untuk menjadi Buddha itu dia harus menjadi seorang bodhisattva dulu. Ya, seperti bodhisattva Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama itu anak-anak, beliau itu tidak serta-merta lahir di sini ini langsung menjadi seorang Buddha. Tidak anak-anak. Ya, Siddhartha ini menjadi seorang bodhisattva itu sudah lama sekali.
sejak Buddha Dipankara, anak-anak. Ini Buddha ini bertemu dengan Buddha Dipankara, Bodhisattva Gautama ini. Dan ketika bertemu dengan Buddha itu, Bodhisattva Gautama ini selalu menyatakan tekadnya bahwa saya nanti akan menjadi seorang Buddha. Nah, kalian yang paling ingat pasti tentang kisah Petapa Sumedha. Petapa Sumedha itu adalah Bodhisattva Siddhartha Gautama di salah satu kehidupannya. Beliau rela membaringkan tubuhnya untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai Injakan jembatan. Buddha. Betul, sebagai injakan Buddha, betul. Apakah cuma Buddha saja yang menginjak tubuh Petapa Sumedha? Tidak. Yang menginjak-injak tubuh Petapa Sumedha adalah Sang Buddha sendiri dan juga 500 murid Buddha. Ya, menginjak tubuh Petapa Sumedha itu. Tapi Petapa Sumedha sedih? Tidak. Petapa Sumedha sangat senang sekali. Nah, beliau setelah seluruh biku melewati, sebanyak 500 biku dan juga Sang Buddha sendiri, Petapa Sumedha bangun dari jembatan itu, sebagai jembatan itu langsung menyatakan tekadnya. Saya bertekad dari sekarang akan menyempurnakan kebajikan saya supaya saya bisa menjadi seorang Buddha. Nah, itu perjalanannya panjang sekali. Nah, akhirnya anak-anak, setelah Bodhisattva Gautama ini melakukan tekadnya itu, setelah menjalani kehidupan beribu-ribu tahun, ini lamanya ini. 4 kurun waktu yang tak terhingga atau disebutnya Asenkia Kappa. Dan 100.000 kurun waktu yang lama atau Kappa. Tuh. Tak terhingga itu nggak terhitung anak-anak. 4 kurun waktu yang tak terhingga. Dari bumi hancur, kemudian bumi terbentuk, sampai bumi hancur lagi. Terus Bodhisattva Siddhartha ini lahir kembali, menyempurnakan kebajikan. Beliau meninggal, menyempurnakan kebajikan terus menerus itu anak-anak. Makanya kalau kalian melihat kisah Jataka kan banyak itu. Bodhisattva pun pernah terlahir menjadi seekor binatang. Tetapi ketika beliau terlahir menjadi seekor binatang, beliau juga selalu menyempurnakan 10 kebajikan. Salah satunya adalah dana itu. Beliau rela mengorbankan dirinya untuk berdana. Ya. Nah, ini jadi untuk menjadi seorang Buddha itu sangat sulit kan? Pertama menjadi seorang bodhisattva dan menyempurnakan kebajikannya itu enggak tanggung-tanggung. Enggak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, tidak. Tapi sampai ribuan, jutaan tahun terus menyempurnakan kebajikan. Jadi sangat sulit. Nah, kita ini sebagai manusia saat ini sangat beruntung anak-anak. Kenapa beruntung, Pak? Anak-anak, kita beruntung saat ini terlahir sebagai manusia. Kenapa? Karena kita terlahirnya satu. Kita terlahir di saat Dhamma masih ada. Sehingga kalau Dhamma masih ada, kita bisa terus berbuat baik untuk menyempurnakan kebajikan kita, sehingga kalian semua, kita semua bisa terbebas dari penderitaan. Coba kalian bayangkan, kalau kalian terlahirnya sebagai manusia tapi tidak ada Dhamma, nggak ada ajaran kebenaran, adanya kriminalitas, adanya peperangan. Kalian hidupnya senang apa tidak? Tidak. Terlahir Malah di banyak kehancuran. betul, banyak kehancuran, betul. Misalnya contoh, kalian saat ini misalnya terlahirnya bukan di Indonesia, tapi terlahirnya di Palestina. Yang mana di sana setiap jam sering terjadi pertempuran. Kontak senjata langsung, tembak-tembakan ada. Coba. Ada kebahagiaan? Ada ketenangan? Sangat sedikit anak-anak. Kalian seorang pelajar misalnya di Palestina atau di Israel, lagi berjalan, takut juga terkena tembakan nyasar. Karena di sana banyak orang pada tertembak. Iya kan? Nah, kita di Indonesia ini sangat beruntung sekali. Sangat bersyukur sekali. Kita terlahir di alam manusia ini masih mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha, sehingga kita harus mempraktekannya dan pasti hidupnya kita akan bahagia. Nah, baik anak-anak. Pak, memang kacau. Ya, baik anak-anak. Kita selanjutnya adalah mengenai yang akan kita bahas pada saat ini adalah mengenai sifat-sifat agung Buddha. Buddha itu memiliki sifat agung anak-anak. Ada 9 sifat agung yang dimiliki oleh seluruh Buddha. Buddha saat ini tuh sudah ada 24 Buddha tadi, plus 1 Buddha Gautama itu 25 jadinya. Buddha Gautama juga sudah mengatakan, setelah ajaran Dhamma ini berakhir, setelah Dhamma ini hancur, nggak ada yang mempraktekkan Dhamma lagi,
semua orang sudah berperilaku buruk, nanti juga akan ada masanya muncul Buddha baru. Buddha apa? Buddha ke-26, yaitu Buddha Maitreya. Itu sudah dikatakan sang Buddha dalam sebuah sutta. Nah, baik, ini anak-anak, kita kalau membaca parita biasanya di wihara itu ada membaca parita Buddha Nusati. Nah, kita kalau hari Jumat biasanya di wihara juga sama. Di sekolah itu membaca Buddha Nusati. Yang paritanya iti piso bagawa arahang sama sambudo. Begitu terus. Ya kan? Sampai selesai. Pasti ingat. Nah, itu adalah parita Buddha Nusati ini anak-anak. Itu adalah kita mengingatkan. Kita teringat akan sifat-sifat luhur Buddha. Ada berapa sifat-sifat luhur Buddha, Pak? Ada 9. Ya, ada 9 sifat luhur Buddha. Apa saja itu? Kita coba lihat. Oke, kita coba lihat. Nah, yang pertama ini. Tadi yang saya bacakan. Iti piso bagawa arahang. Tuh, ini sudah arahang. Arahang itu apa artinya? Maha suci. Arahat. Ya, Buddha itu adalah orang yang disebut maha suci. Kenapa maha suci anak-anak? Karena Buddha ini sudah menghapuskan, sudah melenyapkan yang namanya loba, dosa, dan moha. Ya, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Kenapa? Karena itu adalah akar ya dari yang menyebabkan suatu penderitaan. Nah, anak-anak, Sang Buddha sendiri sudah menghancurkan semua itu. Melalui apa? Melalui kebajikan-kebajikan yang telah diperbuat beliau. Kapan? Tadi sudah dibacakan di awal. Sang Buddha ini, Bodhisattva Gautama ini sudah menyempurnakan kebajikannya sampai ribuan tahun. Ratusan, jutaan tahun. Terus ketika terlahir sebagai suatu makhluk, misalnya sebagai manusia, menyempurnakan kebajikan. Terlahir sebagai misalnya binatang, menyempurnakan kebajikan terus. Bahkan kalau kita melihat Jataka itu anak-anak, banyak sekali kisah Jataka. Jataka itu kumpulan cerita pada Bodhisattva ya. Nah, itu beliau terlahirnya menjadi katakanlah yang paling sering didengar itu menjadi gajah. Pernah kan? Gajah yang menggulingkan tubuhnya ke sebuah bukit. Tujuannya apa? Bukan bunuh diri. Tujuannya biar dagingnya ini dimakan oleh orang-orang yang sedang tersesat kala itu di hutan. Kala itu di hutan ada sejumlah orang yang sudah berhari-hari kelaparan nggak makan karena tersesat di hutan. Ketemulah gajah itu. Gajah ini adalah Bodhisattva Siddhartha Gautama, terlahir menjadi seekor gajah. Yang dilakukan apa beliau? Langsung menggulingkan tubuhnya di sebelah di bukit begitu, dan bangkainya yang mati ini langsung dimakan oleh orang-orang yang kelaparan tadi. Akhirnya mereka terselamatkan. Ya kan? Nah itu karena Bodhisattva itu selalu menyempurnakan kebajikan di berbagai kehidupannya. Ya. Nah, kembali lagi ke sini. Di sini salah satu yang sifat agung yang pertama dari Buddha itu adalah arahang atau maha suci. Arahat. Arahat itu kesucian tertinggi. Dalam agama Buddha ada 4 kesucian. Nanti kalian SMP akan belajar tentang kesucian itu. Ya, tetapi yang paling tertinggi adalah mencapai kesucian arahat ini. Kenapa? Karena kalau mencapai kesucian arahat ini sudah tidak akan ada kelahiran kembali. Jika sudah nggak ada kelahiran kembali, sudah pasti nggak ada kematian. Nggak akan ada penderitaan lagi. Sudah hidup terakhir. Ya, semua unsur-unsur pembentuk dalam tubuhnya, unsur panas kembali ke unsur panas nanti setelah meninggal dunia. Unsur padatnya kembali ke unsur padatnya, unsur geraknya kembali ke unsur geraknya, begitu pula unsur yang air cairnya kembali ke unsur cairnya. Ya, tadi judulnya adalah Buddha. Ya, nah ini, jadi kalian harus tahu ya, kenapa Buddha disebut maha suci? Karena sudah terbebas dari loba, dosa, moha. Ya, baik, itu adalah sifat agung yang pertama. Judulnya Buddha. Ya, udah Buddha itu. Oke, berikutnya yang kedua arahang. Tadi yang pertama, yang kedua sama sambudo. Nah, iti piso bagawa arahang sama sambudo. Nah, sama sambudo itu artinya apa, Pak? Sama sambudo adalah tercerahkan, sempurna atas usahanya sendiri. Nah, kalau kalian kan sebagai seorang siswa, anak-anak, misalnya kalian bisa memahami matematika,
memahami IPA, dan sebagainya, bahasa Indonesia misalnya, itu kan berarti kalian bisa paham karena adanya seorang guru. Guru itu bukan sebagai bapak, bukan. Orang tua kalian juga bisa disebut sebagai guru. Di rumah membantu mengajari kalian. Betul ya? Nah, itu berarti kalian mengetahui setelah belajar dari orang lain. Nah, ini anak-anak berbeda dengan Sang Buddha. Sang Buddha itu adalah sama sambudo. Artinya tercerahkan sempurna atas usahanya sendiri. Beliau ini anak-anak berjuang sendiri. Kalian ingat? Selama 6 tahun beliau ini menyiksa diri di hutan Uruwela bersama 5 orang pertapa. Ya, beliau ini berjuang sendiri. Nggak ada yang mengajari, ibarat kalian bermain game, kalian ini satu, nggak baca tutorialnya. Yang kedua, kalian nggak mau tanya ke siapapun. Nah, yang ketiga ini kalian berjuang sendiri. Cara mengalahkan musuhnya, bagaimana kalian berjuang sendiri sampai berhasil memenangkan musuhnya. Sampai kalian betul sampai level terakhir, level 100 misalnya terakhirnya. Sampai berhasil begitu. Sang Buddha pun sama anak-anak. Kala itu pada zaman Sang Buddha ini, beliau nggak ada yang ngajarin. Beliau pernah belajar meditasi tentang Samatha Bhawana kepada Alara Kalama dan Vipassana Bhawana kepada Udakarma Putra. Sudah belajar, tetapi yang dipelajarinya itu anak-anak belum mencapai pencerahan sempurna. Akhirnya apa yang dilakukan? Siddhartha Gautama, Petapa Gautama ini langsung menyiksa diri. Apakah menyiksa diri cara yang betul? Salah anak-anak. Cara yang salah, cara yang tidak dianjurkan Buddha. Loh, kalau yang salah, kenapa Buddha mempraktekkan, Pak? Lah, anak-anak, pada zaman itu kan Buddha nggak tahu kalau menyiksa diri itu hal yang salah. Ya kan? Contoh kembali lagi tadi kalian main game. Kalian main game, harusnya kan cara yang paling baiknya begini misalnya. Tapi ternyata kalian karena nggak tahu, kalian mencoba ini, itu, akhirnya gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Begitu ya? Nah, ini pun sama. Sang Buddha sendiri ini mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang membantu. Berjuang begitu keras sampai hampir meninggal dunia. 6 tahun menyiksa diri. Ya kan? Tetapi yang luar biasanya lagi, setelah beliau menemukan pencerahan sempurna ini, menemukan cara untuk melenyapkan penderitaan ini, Buddha ini langsung dengan rela membagikan ajaran tadi kepada kita anak-anak. Ya, sehingga kita nggak perlu susah-susah, tidak perlu menyiksa diri supaya hidup bahagia. Tidak perlu. Kita cukup mempraktekkan ajaran Sang Buddha tadi sehingga hidup kita pasti akan bahagia. Nah, coba kalian kalau berjuang sendiri pasti hasilnya akan lebih bagus daripada orang tua kalian membantu. Contoh, ada soal di sini. Ada soal dari Bapak Ibu guru itu lewat link. Pasti Bapak Ibu guru sudah pernah memberikan catatannya. Sudah pernah memberikan materinya. Coba kalian berjuang sendiri anak-anak. Ada soal itu, kalian jangan soalnya begini, jawabannya apa? Coba. Tapi kalian coba buka catatannya, buka buku paketnya, mencari jawabannya itu. Ketika ketemu jawabannya, pasti itu akan nempel di pikiran kalian terus. Pasti kalian akan semakin ingat terus anak-anak. Daripada kalian hanya sekedar, soalnya begini jawabannya apa? Yang sibuk mencari jawabannya maminya. Papinya yang sibuk mencari jawabannya. Itu ya boleh juga, tetapi hasilnya pasti jauh lebih bagus ketika kalian sendiri yang berjuang, mencari-cari, membuka catatannya tadi, mencari jawaban yang tepat. Nah, ketika ketemu jawaban yang tepat, pasti jawaban itu akan langsung teringat di dalam benak kalian. Ya, baik. Sekarang sifat keagungan Buddha yang ketiga apa, Pak? Itipiso bagawa arahang sama sambudo. Wijacarana sampano. Nah, ini. Wijacarana sampano. Kalian nggak perlu menghafal ininya, nggak apa-apa sih anak-anak dalam bahasa palinya. Yang penting kalian tahu ya. Ini tapi lebih bagusnya lagi kalau kalian bisa menghafalkan. Ya, saya pernah mengikuti kebaktian di sebuah wihara itu, di Wihara Menteng di Jakarta. Seorang biku itu mengatakan begini anak-anak, kita itu seharusnya membacakan parita Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati itu setiap hari. Jumlahnya beragam, banyak sekali anak-anak. Pagi hari membaca parita Buddhanusati berapa kali gitu saya lupa. Siang hari
Damanosati. Malam hari Sanganosati. Bacakan terus menerus itu. Pasti nanti akan ada kebahagiaan yang luar biasa kepada diri kita. Itu berkata Bante. Ya. Nah, itu kalian harus mempraktekkan sendiri. Harus membuktikan. Karena sifat damai itu salah satunya adalah ehipasiko ya. Oke, baik. Keagungan Buddha yang ketiga adalah wicacarana sampano. Apa artinya? Artinya adalah sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini anak-anak. Sang Buddha itu anak-anak, apa yang beliau katakan, apa yang beliau ucapkan, itu Sang Buddha sudah mempraktekannya. Ya, Sang Buddha tidak pernah berbeda antara ucapan dengan perbuatannya. Apa yang diucapkan Buddha, itulah yang dipraktekkan. Dan yang dipraktekkan Buddha itu selalu benar. Selalu ada manfaatnya. Tidak pernah perbuatan Buddha itu yang hanya main-main. Semuanya bermanfaat, semuanya ada kegunaannya. Nah, Sang Buddha ini sempurna pengetahuan. Artinya apa? Sang Buddha disebut sempurna pengetahuannya ini anak-anak karena Sang Buddha ini mengetahui. Mengetahui apa saja? Segala sesuatu. Mengetahui tentang hukum karma, mengetahui tentang semua hal yang menyebabkan makhluk itu menderita, bahagia, mengetahui tentang alam semesta ini, mengetahui tentang kehidupan lampau, kehidupan sekarang, kehidupan yang akan datang, semua makhluk. Dan masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Ya, salah satunya hanya tadi itu, beberapa hal ya, itu mengenai kehidupan lampau, mengetahui karma makhluk hidup, mengetahui tentang alam semesta, itu sedikit saja. Yang lainnya masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Sehingga beliau disebut sempurna pengetahuannya. Kenapa Buddha disebut sempurna tindak tanduknya? Tadi yang sudah saya sampaikan. Karena apa yang diucapkan oleh Sang Buddha itu pasti beliau praktekkan. Dan yang dipraktekkan Sang Buddha itu pasti semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Bahkan yang misalnya paling sering, Sang Buddha itu menunjukkan mukjizat ganda ketika beliau kembali lagi ke Kapilawastu. Tujuannya apa? Apakah Sang Buddha pamer kekuatannya? Tidak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya rakyat-rakyat di kerajaan Kapilawastu itu yakin bahwa yang kembali ke Kapilawastu itu bukan Pangeran Siddhartha, tetapi sudah menjadi seorang Buddha. Ya, baik. Ini adalah Wicacarana Sampano. Nah, berikutnya yaitu yang keempat, Sugato. Wicacarano Sampano Sugato Lokawidu. Begitu kan? Pak, Nah, ya. Ya, judulnya apa, Sugato. Pak? Judulnya Buddha. Ya, Sugato. Sugato itu artinya apa? Sugato itu artinya adalah sempurna menempuh jalan. Maksudnya apa, Pak? Nah, anak-anak, Sang Buddha sudah mengajarkan bahwasanya kita sebagai umat Buddha itu harus mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8. Itu jalan yang sempurna, anak-anak. Kenapa sempurna, Pak? Karena ketika seseorang mau mempraktekkan jalan mulia berfaktor 8, pasti akan terbebas dari penderitaan. Pasti dia akan mencapai kesucian arahat. Ya, masalahnya kapan? Kapan itu tergantung karma kita. Yang penting anak-anak dalam aktivitas sehari-hari kita ini harus senantiasa berperilaku yang baik, berbuat yang baik melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, melalui fisik kita, jasmani kita. Nah, kalau kita mempraktekkan itu dengan baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha, pasti hidup kita akan bahagia, akan menempuh eh, eh, kesucian seperti yang diajarkan oleh Buddha Gautama. Karena Buddha Gautama itu sudah menempuh jalan dengan sempurna ya. Beliau setelah menyiksa diri selama 6 tahun, akhirnya berhenti dari penyiksaan diri itu, menyadari bahwa itu cara yang salah, kemudian mempraktekkan cara yang hidup yang benar, menjaga kesehatan tubuhnya, akhirnya beliau dengan giat bermeditasi mencapai kesucian menjadi seorang Buddha ya. Nah, berikutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah Lokawidu. Lokawidu itu artinya apa? Lokawidu adalah pengenal segenap alam. Alam apa? Alam apa saja? Dalam agama Buddha itu ada Judulnya apa, Pak? 31 alam. Buddha judulnya anak-anak. Ya, Buddha. Nah, ini ada 31 alam kehidupan anak-anak.
Sang Buddha itu mengetahui full semuanya. Yang diketahui apa saja, Pak? Dari kenapa seseorang itu terlahir ke alam tersebut. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang terlahir ke alam itu. Kemudian bagaimana kehidupannya di sana, berapa usia makhluk hidupnya ketika di sana, bagaimana cara mengakhiri supaya tidak terlahir di sana terus-menerus. Itu Sang Buddha sudah mengetahuinya, anak-anak. Ya, mengetahui. Bahkan kalian ingat ketika Sang Buddha berjalan bersama para biku yang lainnya, beliau melihat ada setumpukan tulang, Sang Buddha langsung memberi sujud dengan beranjali dan bernamaskara. Para biku yang lain heran dan kaget. Loh, kenapa Buddha kok menghormati setumpukan tulang itu? Jawaban Buddha adalah karena tulang ini adalah tulang ibuku di kehidupan yang lampau. Di salah satu kehidupan yang lampaunya. Setumpukan tulang saja loh mengetahui itu. Ya, nah ini Buddha adalah pengenal segenap alam. Alam apapun tuh, dari alam yang menyedihkan, alam manusia, alam para dewa, Brahma, dan seluruh alam yang lainnya. Sebanyak 31 alam kehidupan tuh Sang Buddha mengetahuinya. Dari kehidupan yang lampau maupun kehidupan yang sekarang. Ya, nah baik, untuk keagungan Buddha yang keenam yaitu Anutaro Purisa Dhammasarati. Artinya apa? Pembimbing manusia yang tiada taranya. Artinya adalah guru. Sang Buddha itu seorang guru. Guru bagi manusia yang tidak ada tandingannya. Kenapa nggak ada tandingannya, Pak? Karena anak-anak, ketika pada zaman Sang Buddha dulu, beliau mengajarkan dhamma itu, mengajarkan dhamma, orang yang mendengar dhamma itu bisa langsung mencapai kesucian. Itulah disebutnya sebagai pembimbing manusia yang tiada taranya, anak-anak. Tidak menunggu besok, tidak menunggu tahun depan. Ketika mendengarkan dhamma Sang Buddha, seseorang langsung mencapai penerangan sempurna. Bahkan kalau kalian melihat, kalian mengingat kembali, ada orang yang cuma mengintip-ngintip saja loh. Tidak menghadiri seperti itu. Sang Buddha sedang berceramah di sebuah wihara begitu. Ini ada seseorang yang ngintip saja, mendengarkan dari balik wihara itu. Hanya mengintip saja, ya, menguping saja itu, menguping, mendengarkan dari luar, orang tersebut bisa mencapai kesucian, anak-anak. Hari itu juga mencapai kesuciannya. Ya, nggak nunggu besok, nggak nunggu nanti. Nah itulah sehingga Sang Buddha disebut guru, pembimbing manusia yang tiada taranya. Karena ketika orang sudah mendengarkan dhamma pada masa Buddha itu langsung mencapai penerangan sempurna, bukan penerangan sempurna, mencapai kesucian. Setelah mencapai kesucian, orang tersebut akan memohon untuk diterima menjadi biku, dan setelah menjadi biku, beliau akan terus mengembangkan kebajikannya hingga mencapai penerangan sempurna, mencapai kesucian tertinggi atau arahat. Itulah sehingga Sang Buddha disebut Anutaro Purisa Dhammasarati. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Apakah sekarang nggak bisa, Pak? Bisa, anak-anak. Sekarang ini ketika kalian mau mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha, kita pasti akan sama dengan pada murid-murid Buddha yang lampau. Yang mana dulu ketika masa lampau itu, ketika mendengar sama Sang Buddha langsung mencapai kesucian. Nah, bedanya dengan sekarang, kita masalah waktu saja, anak-anak. Selama kalian mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan baik, dengan tulus, dengan pengertian yang benar, pasti kita akan sampai juga seperti para murid-murid Buddha yang lampau. Nah, berikutnya yang ke-7 ini ya. Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh, keagungan Buddha adalah Satta Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Ya ini, Sang Buddha itu mengajarkan dhamma anak-anak tidak hanya kepada manusia saja, tetapi para dewa pun diajarkan yang namanya dhamma. Karena para dewa ini pun bisa untuk mencapai kesucian. Ya. Nah, ini para dewa sedang mendengarkan ceramah, mendengarkan wejangan dhamma dari Sang Buddha. Begitu ya. Sehingga ini Satta Dewa Manusanang adalah guru para dewa dan manusia. Apakah dewa dan manusia saja? Apakah hewan juga tidak termasuk? Hewan juga sama, anak-anak.
hewan juga dipancarkan yang namanya welas asih. Sang Buddha memancarkan welas asih kepada semua makhluk. Di balik takarannya itu, kepada semua makhluk, apakah makhluk itu yang tampak atau yang tak tampak? Apakah makhluk itu yang dekat atau yang jauh? Apakah makhluk itu yang besar atau yang kecil? Apakah makhluk itu yang sudah lahir atau yang belum dilahirkan? Ya, apakah makhluk itu yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak? Mereka semua dipancarkan cinta kasih, ditolong oleh Buddha tanpa pamrih, tanpa minta imbalan. Ya, Sang Buddha dengan senang hati beliau menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Nah, baik yang ke-8. Yang ke-8 yaitu Buddha. Buddha artinya yang tercerahkan, telah sadar. Maksudnya apa ini? Artinya ini Sang Buddha ini anak-anak sudah menemukan, sadar menemukan tentang 4 kebenaran mulia. Bahwa hidup ini menderita. Penderitaan itu ada sebabnya. Sebab penderitaan dapat diakhiri. Dan kita semua bisa terbebas dari penderitaan. 4 hal ini anak-anak. Sang Buddha sudah menemukan. Dan sudah membagikan semua kepada kita secara gratis. Tinggal kita mau mempraktekkan apa tidak. Contoh yang paling gampang lagi lah. Prakteknya misalnya kayak gini lah. Misalnya kalian lagi main game. Yang paling kalian sukai saat ini game apa misalnya lah. Nah, kalian nggak tahu cara bermain gamenya. Tetapi kalian ketika melihat YouTube ada tutorialnya. Nah, seharusnya kalau kalian mempraktekkan dengan baik tutorial itu, pasti kalian akan bisa bermain game dengan baik. Akan mencapai level-level itu. Betul? Tetapi kalau kalian setelah menonton YouTube-nya, kalian nggak mau praktek. Ya kan? Nggak mau mempraktekkan tutorial tadi, kira-kira kalian bisa bermain game apa tidak? Ya tidak terarah bermain gamenya. Begitu pula ini, Sang Buddha tadi sudah mengajarkan Dhamma, sudah menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia, bahwa penderitaan ada sebabnya, sebab bisa diakhiri, dan kita bisa terbebas dari penderitaan. Kalau kita mempraktekkan ajaran Buddha itu dengan baik, ya pasti kita akan bisa menjadi sama seperti Buddha, yaitu terbebas dari penderitaan. Tapi kalau kita nggak mau mempraktekkan itu, ya kembali lagi kepada diri kita kayak tadi. Sudah nonton video tutorial game, nggak mau praktek, ya sudah. Nggak ada gunanya nonton video tadi. Begitu kan? Ini pun sama. Jadi kalian harus terus bertekad. Saya bertekad harus menjaga pikiran saya, menjaga ucapan saya, menjaga jasmani saya ini, supaya senantiasa terus berbuat baik. Gampang kok anak-anak. Hanya menjaga tadi. Bertekad, pikiran saya harus pikirannya baik. Ucapan saya harus ucapan yang baik. Jasmani saya harus jasmani yang baik. Ya, harus diawali dari diri sendiri. Ya, begitu. Nah, baik, yang sifat agung yang terakhir dari Buddha adalah Bhagawati, yang terberkahi, guru agung. Artinya ini yang terberkahi itu apa? Berarti memang yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Diberkati oleh semua makhluk, manusia, para dewa, para Brahma, bahkan alam semesta pun senantiasa memberkahi. Nanti kalian kelas 9 akan belajar tuh. Ya, bahkan ketika Buddha Muparinibbana pun alam ikut menyambutnya. Di kelas 9 ada nanti di awal-awal itu. Ya. Nah, baik anak-anak, itu adalah mengenai sifat-sifat luhur, sifat-sifat agung dari seorang Buddha. Jadi, hari ini tadi adalah materi kita di sekolah minggu ini judulnya adalah Buddha. Begitu ya. Nah, baik. Coba sekarang ada yang mau ditanyakan apa tidak?